Pemain baru Persib. Sejumlah pemain Persib cedera. Dua klub tujuan Lili Pali. Dan berita dari Arema, Persebaya, dan Persik Kediri. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Persib Bandung kembali kedatangan satu pemain baru. Ia adalah Kakang Rudianto. Kakang adalah pemain binaan di klub Persib. Sebenarnya Kakang bukanlah pemain utama yang direkomendasikan di klub Persib untuk trial di Persib. Karena sebenarnya pemain yang direkomendasikan di klub Persib itu berjumlah 4 orang, yakni Ardi Maulana, Saiful, Rafil Sandika, dan Riza Setiawan. Namun karena Riza Setiawan cedera, akhirnya diklat Persib mengirim Kakang Rudianto sebagai pengganti. Kakang sebelumnya juga pernah menjadi bagian tim Garuda Select bersama kiper Erlangga Setio. Pelatih Robert Rene Albert memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ya, sebenarnya ada 4 pemain yang diusulkan di klub Persib. 3 sudah bergabung kemarin dan yang 1 cedera, jadi ia tak bisa trial di sini. Kakang ditunjuk sebagai pengganti. Ya, kami trial 4 pemain ini untuk regulasi baru Liga 1 dan untuk mengantisipasi jika Beckham absen karena membela tim nasional atau cedera, ujar Robert Rene Albert. Kakang Rudianto lahir di Cianjur 7 September 2002. Ia berposisi sebagai bek tengah. Pengalaman membela Garuda Select dan prestasinya di Persib U19 membuat ia direkomendasikan. Usai laga uji coba kontra Persikabo, Persib Bandung dihantui badai cedera. Tercatat ada 3 pemain Persib yang mengalami cedera, yakni Teja Pakualam, Kim Kurniawan, dan Fabiano Beltrame. Teja mengalami hamstring di laga uji coba, sementara Kim sudah 2 pekan ini cedera punggung, dan Fabiano cedera lutut. Ketiga pemain ini mengalami sedikit masalah, jadi kami istirahatkan dulu. Tapi saya lihat hari ini sudah mulai membaik. Saya harap semuanya kembali sehat saat uji coba nanti, ujar Robert Rene Albert. Ditanya perihal laga uji coba kontra Bayangkara FC, Robert Rene Albert memberikan pernyataan. Menurutnya ada sedikit kendala dan sedang dibicarakan oleh kedua belah pihak. Ya, kita rencananya akan training match dengan Bayangkara. Saya inginnya kembali lakukan 2 sesi, tapi saat ini kami belum bisa tentukan tempat pertandingan. Entah akan di Bandung atau di Jakarta. Semua sedang dibicarakan, ujar Robert Rene Albert. Dikutip dari situs footballstar.com, manajer Arema FC Rudi Widodo memprediksi Bali United tak bisa pertahankan gelar juara 2019. Hal ini dikarenakan fokus Bali United akan terpecah pada 2 kompetisi, yakni Liga 1 dan Piala AFC. Padatnya jadwal Liga 1 yang hanya rehat 2-3 hari saja ditambah laga AFC akan membuat tim Bali United kewalahan menjaga ritme. Mungkin Bali United tak bisa mempertahankan gelar musim ini, apalagi mereka juga harus bermain di Asia. Mereka harus membagi fokus, ujar Rudi Widodo. Lebih lanjut, Rudi Widodo menyindir Bali United yang dianggap tak memiliki sejarah panjang seperti Arema maupun tim-tim tradisional lainnya. Namun menurutnya, Bali United memiliki komposisi tim dan manajerial yang bagus. Saya lebih senang menjagokan tim tradisional yang punya tradisi juara seperti Persib atau Persipura. Bali United bagus secara manajerial maupun komposisi tim. Cuma maaf, mereka belum menjadi legenda. Mereka cuma belum punya sejarah. Satu lagi,
mental juara itu penting, ujar Rudi Widodo. Teka-teki nasib gelandang serang timnas Indonesia yang juga pemain naturalisasi Bali United, Stefano Lillipali, terus bergulir. Sejauh ini belum ada kejelasan nasib Lillipali di Bali United. Kontrak Lillipali akan habis bulan Desember dan belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak. Sejauh ini berita yang beredar Lillipali akan hengkang dari Bali United. Ada dua tim yang menjadi tujuan Lillipali, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung. Persija Jakarta disebutkan paling terdepan berpeluang mendapatkan kembali Lillipali. Pasalnya selain Lillipali pernah bermain untuk Persija, kedekatannya dengan Mark Klok bisa menjadi penyebab Lillipali akan gabung Persija. Sementara Persib Bandung berpeluang dapatkan Lillipali karena berdasarkan pernyataan Lillipali yang mengatakan ia penasaran dengan tim biru Jawa Barat ini. Lillipali pernah mengatakan jika ia tidak di Bali ada dua klub yang mungkin ia tuju. Saat ini saya masih hormati kontrak saya di Bali. Tapi jika klub saya tidak menginginkan saya, mungkin saya akan cari klub lain. Persija mungkin. Karena saya pernah di sana dan ada sahabat saya Klok di sana. Dan ya, saya penasaran dengan klub Persib karena Persib tim besar dan Spaso pernah di sana. Ya mungkin suatu saat saya ke sana, tapi jika mereka inginkan saya, ujar Lillipali. Persebaya Surabaya akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah dipastikan 3 pemain asingnya bertahan. Sebelumnya Arin William dan Makan Konate telah lebih dulu kembali. Ini giliran penyerang kelahiran Swedia Mahmud Eid yang sudah kembali. Praktis hanya David da Silva saja yang masih alot negosiasinya. Ditanya kenapa ia baru gabung Persebaya, Mahmud Eid mengatakan ia kesulitan dapat izin terbang dari Swedia. Dirinya mengakui setelah pandemi ia sempat pulang ke Palestina, namun karena situasi di sana kacau, ia memutuskan pulang ke Swedia. Ya, saya memang sedikit sulit negosiasi dengan Persebaya, tapi saya terima keputusan itu. Tapi memang sangat sulit untuk perjalanan dari Swedia ke Indonesia. Harus tunggu izin yang cukup lama, ujar Mahmud Eid. Pelatih Persik Kediri Budi Sudarsono mengaku tak sabar menanti laga lanjutan Liga 1 2020. Menurutnya ini akan menjadi kiprah awal dirinya sebagai pelatih tim Liga 1. Ia mengatakan tak minder sebagai pelatih debutan, karena berkaca pada pelatih debutan luar negeri yang justru sukses di awal kepelatihannya. Ia pun mengatakan ada 2 tim yang sangat ia ingin lawan di Liga 1 nanti, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta. Antusias iya, karena ini kan laga debut saya di Liga 1 setelah sekian lama absen. Walaupun kembalinya itu sebagai pelatih, ya nggak minder lah. Pede aja, toh banyak pelatih muda yang sukses di debutnya. Sejauh ini ada 2 tim yang saya rindukan untuk jumpa, Persib sama Persija. Wah, saya kangen sama mereka, udah lama juga, ujar Budi Sudarsono. Budi memang pernah tercatat sebagai pemain Persija pada era 2001-2002 dan 2003-2004 dan Persib Bandung pada tahun 2009-2010. Di Extra Time kali ini kita akan bahas julukan tim-tim yang ada di Liga 1 2020. Mungkin sebagian besar para pencinta sepak bola tanah air sudah tahu. Namun bagi yang belum tahu, berikut akan kami tampilkan julukan tim-tim Liga 1. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Ryuha Sport.